Perkenalkan, nama saya Eufrasia Iwan Friska dengan NIM 21-2020-021. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dari filsafat. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang sejarah filsafat, ada baiknya jika kita mengetahui juga arti dari filsafat. Arti dari filsafat sendiri adalah hasil dari kegiatan berpikir. Maka ketika kita sedang berpikir, itu sama dengan kita sedang berfilsafat. Nah, untuk memulai menjelaskan, saya akan memulai dari masa Yunani yang merupakan masa awal. Pada periode ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Apa sih itu pola pikir mitosentris? Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Nah, karena kehidupan penduduknya sebagai nelayan dan pedagang, tinggal di daerah pantai, nah, maka kebiasaan mereka hidup di alam bebas itu sangat berpengaruh untuk mewarnai kepercayaan mereka yang ada di situ. Nah, berdasarkan kekuatan alam itu sendiri, hubungan manusia dan Sang Pencipta mereka anggap adalah bentuk formalitas, yang artinya kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Kepercayaan yang bersifat formalitas ini disebut dengan natural religion. Dalam sistem natural religion ini, manusia terikat oleh tradisionalisme. Sementara dalam sistem kepercayaan kultural religius ini, memungkinkan manusia mengembangkan potensi dan kebudayaannya dengan bebas. Nah, selanjutnya kita berlanjut di masa abad pertengahan. Masa abad ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sama seperti filsafat Yunani, yang dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen, artinya pemikiran filsafat abad pertengahan ini juga didominasi oleh agama Kristen. Nah, pemecahan semua persoalan itu selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya ini bersifat teoritis. Lalu setelah itu, peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad 15 sampai 16. Munculnya Renaissance ini dan humanisme inilah yang mengawali pada masa abad modern. Nah, lalu pada masa abad modern inilah di mana pada masa pemikiran filsafat ini berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat yang mendasar pada akal pikir dan pengalaman. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Artinya, pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah yang ada. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada masa abad dewasa ini. Nah, pada masa abad dewasa ini disebut dengan filsafat kontemporer yang merupakan ciri khas dari pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Kemudian pada paruh pertama abad 20 timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neokantianisme, neohegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan juga neopositivisme. Sementara pada awal belahan akhir 20, abad ke-20, muncullah aliran kefilsafatan yang
lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, lalu strukturalisme, dan juga kritikan sosial. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya hanya berpesan, walaupun filsafat mungkin bagi teman-teman semuanya adalah hal yang mengantukkan, yang tidak mengasihkan, namun belajar filsafat itu memiliki manfaat. Di antaranya adalah membuat manusia itu menjadi lebih bijaksana. Artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu ada. Jadi kita bisa diajak untuk berpikir lebih kritis mengenai kehidupan yang ada di sini, sehingga kita bisa lebih bijaksana dalam memutuskan suatu keputusan. Sekian dari saya Yufrasia Yana Friska, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.